Baik, selamat pagi anak-anak Ibu semuanya. Siang, Ibu. Selamat siang, Ibu. Mohon maaf, selamat siang anak-anak Ibu semuanya. Nah, senang sekali bisa bertemu dengan anak-anak Ibu sekalian untuk pertemuan kali ini. Nah, kepada ketua kelas, apakah ada yang tidak hadir? Bagaimana absen kita hari ini? Untuk saat ini ada 3 orang yang belum bergabung, Ibu. Oke, baik, nanti ketua kelas tolong didata ya, nanti dikirimkan absennya kepada Ibu. Baik, Ibu. Nah, selanjutnya kepada anak Ibu Fatimah Siombing, apakah dapat memimpin doa kita pada pertemuan kita? Baiklah, untuk kita semua yang ada di dalam Zoom ini, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada anak Ibu yang sudah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Nah, untuk memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, pada pagi hari ini kita akan Izin, Ibu. membahas tentang materi. Oh ya, mohon maaf. Sore. Pada sore hari ini kita akan membahas materi yaitu tentang kalor dan perpindahan kalor. Kepada anak Ibu sekalian, apakah ada yang pernah mendengar apa itu kalor? Enggak tahu, Ibu. Tahu, Ibu. Oke, baik. Nah, akan Ibu jelaskan sedikit. Nah, kalor itu adalah tenaga panas yang dapat diterima dan diteruskan oleh suatu benda ke benda lain secara hantaran atau konduksi, penyinaran atau radiasi, dan aliran atau konveksi. Nah, apakah anak-anak sekalian dapat melihat gambar yang tertera di dalam layar kita masing-masing? Kepada anak Ibu Artawida, apakah yang kamu lihat di dalam gambar tersebut? Apa itu, Bu? Memahami perpindahan kalori. Itu bukan gambar ya, Dek ya. Yang Ibu bilang itu gambar. Oh, lagi menjemur, Bu. Nah, betul sekali. Nah, itu adalah seorang perempuan yang sedang menjemur pakaian ya, Nak ya. Nah, kegiatan menjemur pakaian itu merupakan perpindahan panas. Nah, ada yang tahu menjemur pakaian itu adalah merupakan perpindahan panas secara apa? Secara alami, Ibu. Secara radiasi. Apa Rani? Suaranya tadi tidak kedengaran. Radiasi, Bu. Nah, betul sekali. Nah, jadi kegiatan menjemur pakaian itu merupakan penghantaran panas melalui radiasi, di mana karena perpindahan panas dari matahari ke bumi atau ke pakaian yang sedang dijemur, karena tidak membutuhkan medium atau zat perantara. Nah, matahari itu langsung terpapar ke pakaian kita, makanya itu bisa kering. Nah, begitu ya. Nah, selanjutnya yaitu macam-macam perpindahan kalor. Yang pertama itu adalah konduksi. Apakah anak-anak Ibu pernah mendengar kata konduksi? Tidak, Bu. Belum, Ibu.
Nah, pernahkah anak-anak Ibu mencoba membakar penggaris besi dan memegang ujungnya dan memegang ujungnya? Nah, konduksi ini pada dasarnya merupakan perambatan panas atau kalor yang terjadi pada suatu zat tanpa disertai perantara. Perpindahan kalor ini biasanya terjadi pada benda-benda yang bersifat konduktor atau benda penghantar panas. Nah, contoh dari konduksi adalah setrika. Ketika kita menyetrika kain, itu disebut contoh dari konduksi. Nah, setrika itu memiliki bahan dasar aluminium yang memudahkan panas berpindah ke pakaian. Sedangkan gagang wajan itu bahannya terbuat dari plastik yang tidak memindahkan panas ke tangan juru masak. Mengapa terjadi demikian? Benda yang jenisnya berbeda memiliki kemampuan menghantarkan panas secara konduksi yang berbeda. Nah, contoh-contoh dari fenomena konduksi sudah ada di dalam layar. Kepada anak kami, Gerin Jessica, apakah dapat membacakan yang tertera di layar? Yang mana, Bu? Yang contoh fenomena itu ya, Bu? Iya, betul sekali, contoh fenomena konduksi. Tolong dibacakan. Contoh fenomena konduksi. Yang pertama ada sendok berbahan stainless yang dicelupkan ke dalam gelas kopi atau lama-lama akan terasa panas. Oleh karena itu, untuk menurunkan panas dari sebuah minuman, bisa dilakukan dengan mencelupkan sendok agar panas dari minuman berpindah. Yang kedua, panci atau wajan yang pada awalnya bersuhu dingin, tetapi ketika diletakkan di atas api, panci atau wajan itu lama-lama ikut memanas. Itulah alasan mengapa panci dan wajan digunakan untuk memasak. Yang ketiga, knalpot yang memanas ketika suatu kendaraan sudah dinyalakan dalam waktu yang lama. Yang keempat, sebuah gelas atau cangkir dengan suhu dingin kemudian diisi air panas. Perlahan-lahan mulai ikut memanas. Nah, terima kasih kepada anak kami Gerin yang sudah membacakannya. Nah, di dalam gambar tersebut ada gambar di mana air sedang dimasak. Nah, gambar tersebut merupakan contoh dari konduksi. Berikutnya, nah yang kedua, macam perpindahan kalor yang kedua yaitu adalah konveksi. Apakah kalian pernah melihat gelembung air yang naik ke permukaan panci ketika kita sedang merebus air? Nah, peristiwa tersebut merupakan contoh fenomena perpindahan kalor berupa konveksi. Konveksi ini pada dasarnya adalah hantaran, yaitu perpindahan panas di mana partikel perantaranya turut berpindah. Jika konduksi umumnya terjadi pada benda padat, maka radiasi terjadi lebih ke benda cair atau gas. Air merupakan konduktor yang buruk, namun ketika air bagian bawah dipanaskan, ternyata air bagian atas juga ikut panas. Nah, berarti ada cara perpindahan panas yang terjadi pada air tersebut, yaitu disebut dengan konveksi. Nah, dari penjelasan singkat Ibu, apakah Fatimah dapat menyebutkan contoh dari konveksi? Baik Bu, mungkin contoh konveksi yang saya ketahui yaitu air yang mendidih mendarat ketika dipanaskan. Yang kedua yaitu terjadinya angin
darat dan angin laut. Yang ketiga, asap pada cerobong asap yang bergerak naik. Yang ketiga, daging menjadi gosong ketika dipanggang di atas asap, Bu. Oke, betul sekali. Terima kasih kepada anak kami Fatima yang sudah memberikan contoh ya. Nah, kemudian perpindahan panas yang ketiga yaitu disebut dengan radiasi. Radiasi merupakan perpindahan kalor tanpa memerlukan medium. Nah, dalam ruang hampa tidak ada materi yang memindahkan kalor secara konduksi dan konveksi. Jadi, perpindahan kalor dari matahari sampai ke bumi merupakan perpindahan yang dinamakan dengan radiasi. Nah, demikian penjelasan singkat yang dapat Ibu sampaikan. Untuk materi yang sudah Ibu ajarkan pada hari ini, mohon untuk dipahami dan untuk tugas minggu depan akan Ibu kirimkan melalui grup WA, yaitu ada LKPD dan kuisis. Nanti akan Ibu kirimkan ke ketua kelas dan ketua kelas akan mengirimkan kepada teman-temannya. Nah, untuk menutup pertemuan hari ini kepada anak kami Anastasia Purba, apakah bisa memimpin doa? Bisa, Ibu. Silahkan. Baiklah, teman-temanku sekalian. Sebelum kita selesaikan pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Udah, Bu. Baik, terima kasih kepada anak kami Artawida Anastasia Purba yang sudah membawakan doa penutup kita pada sore hari ini. Nah, demikianlah pelajaran kita pada sore hari ini. Untuk tugasnya supaya dikerjakan dan akan Ibu kumpulkan di minggu depan. Kepada anak-anak Ibu supaya tetap menjaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.